Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hafiz dengan nomor NIM 223433017. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas presentasi final project dari mata kuliah Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek, yaitu pengembangan fitur atau pembuatan aplikasi baru. Pengembangan fitur yang saya kembangkan dari sebuah aplikasi, yaitu aplikasi yang berjudul Bus Ticket Booking Management Ticket. Poin-poin pembahasan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama adalah latar belakang pembuatan aplikasi, kemudian adalah tujuan pembuatan dari aplikasi, kemudian yang ketiga adalah konsep-konsep OOP yang diimplementasikan ke dalam aplikasi, kemudian ada demonstrasi aplikasi, kemudian ada penjelasan aplikasi, kemudian ada koneksi aplikasi dengan database, kemudian yang ketujuh yaitu potensi pengembangan aplikasi ke depannya. Baiklah, kita akan langsung ke poin yang pertama yaitu latar belakang aplikasi. Latar belakang aplikasi ini yaitu dibuat sebagai respons terhadap tantangan yang dihadapi oleh industri transportasi bus dalam memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat. Meskipun peran kunci industri ini dalam mengurangi kemacetan lalu lintas dan dampak lingkungan, banyak sistem manajemen tiket bus masih mengandalkan proses manual yang rentan terhadap kesalahan dan memerlukan banyak sumber daya. Penjualan tiket secara manual, penugasan kursi, perencanaan rute, dan pemantauan kendaraan yang tidak efisien menjadi hambatan yang besar. Sementara penumpang menghadapi ketidakpastian jadwal dan kesulitan membeli tiket secara online. Aplikasi ini diarahkan untuk mengatasi tantangan ini dengan mengotomatisasi manajemen tiket, pemantauan kendaraan, dan pelaporan keuangan. Ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional bagi operator bis, tetapi juga memberikan kenyamanan kepada penumpang dan akses mudah ke informasi jadwal dan harga tiket, serta kemampuan untuk melakukan pembelian secara online. Materi selanjutnya yaitu tujuan aplikasi, yaitu yang pertama yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan, yaitu memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan yang ingin memesan tiket bus. Dengan aplikasi ini, pelanggan dapat dengan mudah mencari jadwal, harga tiket, dan ketersediaan kursi. Mereka juga dapat melakukan pembayaran secara online, menghindari antrian panjang, dan memudahkan proses pemesanan tiket. Kemudian ada efisiensi operasional bus, yaitu aplikasi ini akan membantu operator bis dalam mengelola operasional mereka dengan lebih efisien. Mereka dapat melacak penjualan tiket secara real time, mengelola perencanaan rute, dan memantau penggunaan kursi dengan lebih baik. Hal ini akan membantu mengurangi kesalahan dan meminimalkan beban kerja manual. Kemudian ada peningkatan pengawasan dan pelaporan. Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan alat yang kuat bagi manajemen bis untuk memantau kinerja dan melaporkan data secara lebih akurat. Kemudian ada peningkatan keamanan dan akuntabilitas, yaitu aplikasi ini juga akan meningkatkan keamanan dan akuntabilitas dalam manajemen tiket dan penjualan dengan catatan transaksi digital dan pembayaran secara online. Risiko kehilangan uang tunai atau ketidakakuratan pencatatan dapat diminimalkan. Kemudian tujuan yang terakhir itu mendukung pertumbuhan bisnis. Aplikasi ini akan sangat membantu operator bis untuk memperluas jangkauan mereka dan mengelola operasi yang lebih besar secara efisien. Ini dapat membantu dalam pertumbuhan bisnis mereka dan meningkatkan pangsa pasar mereka. Kemudian materi selanjutnya itu konsep-konsep OOP yang saya implementasikan ke dalam aplikasi saya. Yaitu yang pertama ada inheritance, yaitu di mana konsep dalam pemrograman OOP di mana sebuah kelas dapat mewarisi sifat dan perilaku dari kelas lain. Ini memungkinkan pembuatan hierarki kelas di mana kelas anak atau turunan dapat mewarisi atribut dan metode dari kelas induk atau superkelas. Ini memungkinkan penggunaan ulang kode dan mempromosikan konsep hierarki dalam pemrograman. Seperti yang bisa dilihat di slide, yaitu ada penggunaan extends dari di mana Bus Ticket Booking Management System extends ke aplikasi, yaitu di mana extend merupakan ciri-ciri dari inheritance. Selanjutnya ialah polymorphism.
Apa itu polymorphism? Yaitu konsep di mana objek dari kelas yang berbeda dapat digunakan dengan cara yang serupa. Ini mengacu pada kemampuan objek untuk menunjukkan berbagai perilaku tergantung pada konteksnya. Polymorphisme termasuk overriding, kemudian ada overloading, yaitu di mana di dalam contoh tersebut tidak ada, tetapi saya menggunakan implementasi pada tulisan implements, di mana fxml document controller Java mengimplementasi initializable. Selanjutnya ialah encapsulation, yaitu konsep yang melibatkan pengelompokan data dan metode yang berhubungan ke dalam satu unit yang disebut kelas. Dalam kelas, data sering dienkapsulasi dan hanya dapat diakses melalui metode yang ditentukan. Ini memungkinkan pembatasan akses dan kontrol terhadap data di kelas. Yaitu pada bagian ini yaitu ada X dan Y yang hanya bisa diakses melalui kelas yang sudah ditentukan, tidak bisa diakses pada kelas-kelas yang lain. Kemudian ada abstraction, yaitu konsep di mana kita hanya dapat mengekspos informasi yang diperlukan dan menyembunyikan detail code yang tidak perlu dari pengguna. Ini membantu dalam memahami dan menggunakan kelas atau objek tanpa perlu tahu semua detail implementasinya. Yaitu pada bagian di sini yaitu public void start stage throws exception, yaitu pada bagian di sini itu adalah stage di mana di dalam abstraction ada penggunaan stage, scene, dan parent yang pada dasarnya membantu dan membuat antarmuka pengguna grafis. Kemudian meskipun tidak secara eksplisit menunjukkan abstraksi dari contoh yang saya berikan, penggunaan ini meningkatkan tingkat abstraksi di mana pengembang dapat memanipulasi elemen-elemen GUI tanpa perlu memahami detail implementasinya. Selanjutnya adalah class, yaitu ada public class fxml document controller, dan yang kedua adalah public class bus ticket booking management system. Apa kelas itu? Yang dimaksud adalah blueprint atau cetakan untuk menciptakan objek dalam pemrograman OOP. Ini mendefinisikan atribut atau variabel dan metode atau fungsi yang akan dimiliki oleh objek dari kelas tersebut. Yaitu di mana kelas di sini itu adalah fxml document controller dan bus ticket booking management system. Selanjutnya adalah objek dan method, yaitu pada gambar yang pertama adalah pembuatan objek pada metode start atau method start, yaitu sebuah objek stage dibuat dan diatur propertinya menggunakan metode set, scene, dan show. Objek fxml loader juga digunakan untuk memuat suatu file fxml. Kemudian yang selanjutnya pada gambar yang kedua adalah connection, connect database connect db, yaitu yang dimaksud adalah metode connection connect db dari kelas database dipanggil untuk mendapatkan objek connection ke database yang sudah kita buat. Kemudian yang selanjutnya ialah getter method, itu sudah bisa dilihat pada gambar yang ketiga. Getter methods pada kelas customer data.java dipanggil untuk mendapatkan nilai-nilai properti dari objek customer. Selanjutnya ialah property, yaitu properti itu sendiri yaitu variabel yang terkait dengan objek dalam pemrograman berorientasi objek. Mereka mendefinisikan atribut atau karakteristik dari objek tersebut, di mana pada public class customer data di dalam tersebut ada customer name, private integer customer name, kemudian ada first name, last name, gender, dan lain-lain. Kemudian properti dari public class get data yaitu adalah integer number, kemudian ada username. Selanjutnya ialah constructor. Apa sih yang dimaksud dengan constructor itu? Yaitu metode khusus dalam sebuah kelas yang digunakan untuk menginisialisasi objek saat dibuat. Ini dapat mengatur nilai awal untuk atribut objek, yaitu yang seperti di gambar adalah public class bus ticket booking management system, di mana kelas tersebut adalah kelas utama atau main class yang akan dipanggil atau ketika kita akan memulai aplikasi JavaFX berikut. Kemudian yang terakhir adalah konsep terakhir yaitu visibility atau visibilitas, di mana mengacu pada tingkat akses yang diberikan kepada atribut dan metode dalam sebuah kelas. Ada 3 buah tingkatan visibilitas, yaitu public dapat diakses dari luar kelas, private hanya dapat diakses dari dalam kelas, kemudian ada protected dapat diakses dari kelas turunan. Itu seperti yang bisa dilihat pada gambar, saya menggunakan contoh private
tidak menggunakan public karena yang saya ingin tunjukkan itu private, ada private customer name, private string first name, dan lain-lain. Baiklah, materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu materi demonstrasi aplikasi. Baik, seperti yang sudah bisa dilihat, berikut adalah keseluruhan coding dari aplikasi yang sudah saya kembangkan, di mana pada aplikasi sebelumnya itu Bus Ticket Booking Management System. Selanjutnya saya memperbarui aplikasi baru yaitu Bus Ticket Management dengan penambahan fitur-fitur yang lain. Apa saja fitur-fiturnya? Pertama-tama kita akan melakukan running pada file berikut. Saat sudah terbuka, tampilannya akan seperti ini, yaitu sistem manajemen tiket bus, di mana di sini ada bagian pertama yaitu masuk akun, kemudian di sini ada tombol masuk dan ada tombol close. Nah, pertama-tama yang harus kita buat agar kita bisa masuk dalam akun berikut, yaitu kita harus membuat akun baru. Di sini saya akan menggunakan akun baru yaitu bernama Hafiz, kemudian dengan kata sandi, nomor NIM saya. Kemudian selanjutnya untuk menjaga agar saat kita lupa password nanti tidak ada yang bisa meretas akun kita, maka ada pertanyaan-pertanyaan unik di sini. Saya akan mengambil warna kesukaan, saya akan mengisi dengan warna merah. Kemudian pencet daftar. Maka akan muncul pendaftaran akun berhasil. Seperti bisa dilihat, pendaftaran akun berhasil, kemudian kita tekan OK. Selanjutnya, kita sudah bisa masuk ke dalam aplikasi, tetapi jika kedepannya kita lupa dengan akun kita bisa menekan tombol lupa kata sandi. Nah, yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu nama pengguna saya adalah Hafiz. Kemudian pertanyaan unik saya adalah warna kesukaan, saya akan mengisi dengan warna merah. Pastikan data berikut benar agar kita bisa melanjut ke bagian selanjutnya. Kemudian kita bisa menekan lanjut. Nah, pada bagian ini kita bisa memperbarui kata sandi kita, yaitu di sini saya akan memperbarui dengan tanggal lahir saya, yaitu 13.02.2004, 13.02.2004, ganti kata sandi. Kita sudah berhasil mengganti kata sandi kita seperti di sini untuk notifikasi pesan evaluasi. Kemudian kita bisa tekan OK. Kita bisa langsung mengisi dengan nama Hafiz, kemudian dengan password yang sudah kita ganti sebelumnya. Kemudian kita bisa menekan tombol masuk. Maka akan muncul notifikasi berhasil masuk seperti berikut. Kita tekan OK. Maka kita akan langsung diarahkan ke file dashboard.fxml seperti yang bisa dilihat di sini. Yaitu saya tidak akan membahas ke arah di sini karena saya akan membahas. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas penjelasan coding-coding aplikasi yang berhubungan dengan fitur-fitur yang sudah saya tambahkan pada aplikasi yang sudah saya kembangkan. Baiklah, materi selanjutnya adalah penjelasan aplikasi, yaitu poin kelima. Nah, kita sudah melihat FXML Document Controller di sini. Itu berisi sangat banyak sekali, sebanyak 465 line, yang dimana saya akan menjelaskan beberapa kelas yang ada pada FXML Document Controller. Baiklah, di sini ada public void login btn, yaitu pada bagian masuk. Itu metode ini dipanggil ketika tombol login ini atau tombol masuk ditekan. Metode ini melakukan validasi kepada nama pengguna atau si username. Kemudian ada dan kata sandi yaitu si password. Kemudian jika valid, maka aplikasi tersebut akan langsung mengarah ke bagian dashboard.fxml. Selanjutnya adalah rec btn, itu pada bagian buat akun baru, yaitu metode ini dipanggil ketika tombol sign up ditekan. Metode ini mengelola proses pendaftaran akun, daftar, dengan memvalidasi data yang dimasukkan, memeriksa ketersediaan nama pengguna,
dan menyimpan data pengguna baru ke dalam database. Kemudian selanjutnya pada coding berikut kita mempunyai proceed btn pada bagian berikut, yaitu dan change path di sini, yaitu metode-metode ini mengelola proses pemulihan kata sandi. Itu jika di dalam coding kita menekan lupa kata sandi pada bagian berikut, yaitu kita akan mengisi nama pengguna, yaitu melakukan validasi input, mengakses database, dan memberikan respon yang sesuai. Kemudian ada metode switch form. Pada bagian berikut, yaitu metode ini mengelola perubahan antarmuka pengguna antara formulir login. Berikut ada sliding effect. Ini menggunakan animasi untuk mentransisikan antarmuka pengguna. Itu bisa dilihat seperti berikut. Kemudian yang selanjutnya adalah metode close, yaitu seperti biasa close artinya tutup, yaitu fungsi pada bagian di sini tombol button, di mana jika kita menekan tombol berikut, maka tampilan berikut akan langsung keluar. Kemudian di dalam coding berikut kita mempunyai ada yang namanya alert. Pada bagian alert ini kita menampilkan pesan alert kepada pengguna seperti pesan kesalahan atau informasi. Kemudian ada variable connect. Pada bagian berikut variable connect, yaitu variable ini digunakan untuk berinteraksi pengguna atau aplikasi dengan database, melakukan persiapan statement SQL, dan menyimpan hasil eksekusi query. Karena kita sudah menyinggung tentang database, maka selanjutnya kita akan membahas tentang apakah aplikasi berikut terhubung database dengan baik atau tidak. Baiklah, untuk melihat apakah aplikasi berikut berhasil database-nya, kita akan pergi ke bagian run output. Pada bagian ini tidak berhubungan dengan database, maka kita akan mengisi dengan nama baru. Abdul 1 2 3 4 5, di sini dibutuhkan 82 223 456 78. Pertanyaan biru daftar. Abdul sudah digunakan, mari kita menggunakan Abdul H. Daftar. Oke. Nah, kita bisa mencoba untuk login. Nah, database dengan aplikasi yang sudah saya ciptakan, sudah saya buat, tidak adanya ditemukan kecacatan atau error pada bagian database. Itu dimana saya menggunakan panggilan ke bus data new, yaitu pada bagian database, dan menggunakan bus data new. Seperti yang sudah bisa dilihat, tidak adanya problem dalam terhubungnya aplikasi saya dengan database, di mana sudah bisa kita lihat penambahan Abdul H sudah ada di sini. Kemudian customer receipt yang tadi sudah ada di sini. Kemudian pembeli, kita bisa melihat adanya nama saya Abdul Hafiz Pria. Baiklah, sepertinya itu saja yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.